Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader market. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Seperti biasa, rekan trader, saya selalu datang bersama rekan trader semuanya membawakan sebuah analisa harian untuk rekan trader. Analisa ini saya bawakan dengan maksud agar rekan trader setidaknya mengetahui apa saja yang terjadi saat ini. Sangat penting untuk rekan trader memahami apa yang terjadi pada saat ini, karena apabila kita memahami dan mengetahui apa yang sedang terjadi, setidaknya kita punya sedikit landasan untuk menganalisa akan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu rekan trader, seperti biasa saya membawakan analisa harian, dan di tengah analisa harian itu saya akan membawakan tema-tema yang punya kaitannya dengan kejadian yang terjadi pada saat ini. Tapi sebelumnya rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Nah, ini dia. Rekan trader, pada hari kemarin saya sedikit review bahwa hari kemarin tidak disangka tidak dinyana bahwa dolar Amerika terbang tinggi. Saya berasumsi bahwa dolar Amerika ini dia akan turun, tapi rupanya dia terbang tinggi lagi. Tapi memang sebelumnya kan saya udah bilang bahwa hati-hati akan ada berita, walaupun berita itu bintang 2 ya, tapi dia akan sangat mempengaruhi. Ya, rupanya dia mempengaruhi dan dia memang naik luar biasa. Nanti kita akan bahas di segmen tema harian kita. Oleh karena itu dia naik sampai di 104.837. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini merupakan nilai tertinggi? Ya, kita akan lihat ya. Begitupun juga di euro angkel saham dolar terjerembab jatuh luar biasa sampai di 1.07037. Ya, dia sekarang mencoba untuk naik lagi. Pound sterling pun juga sama rekan trader, sempat jatuh di 1.2567 tapi dia naik lagi dan ditutup di seputaran 1.256 ya, 256598 lah, 25598. Untuk gold, rekan trader, tak disangka tak dinyana ya, kata orang Malaysia ya. Gold ini dia turun luar biasa. Waduh. Dia turun sampai di 1924. Tapi kalau di analisa mingguan saya, memang saya udah bilang bahwa dia ini akan turun. Malahan bukan 1924. Dia bisa turun sampai 1914 malahan analisa saya. Analisa mingguan saya kan saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai ke 1914. Jadi pada prinsipnya ya benar analisa saya, walaupun memang saya bilang ada kecenderungan naik. Saya bilang tendensi naik ada, tapi hati-hati, terutama nanti hari ini dan besok. Bisa jadi dia turun sampai ke 1914, setelah itu dia akan naik lagi. Bisa. Itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan untuk USD yang Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa kemarin tak disangka tak dinyana, target saya 147.226, dia naik sampai menuju ke 147.817. Ini luar biasa. Luar biasa pergerakan dari USD yen Jepang. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat dolar naik, apakah yang menjadi penyebabnya? Nah, ini yang ingin saya bahas saat ini. Ini yang ingin saya bahas saat ini rekan trader. Ya. Jadi pada prinsipnya, apa yang terjadi pada dolar Amerika, ini yang ingin saya bahas. Karena hampir sebagian besar para analisa, bukan analisa. Ya, prediksi ada para analisis. Oke. Sebagian besar para analisis menyatakan bahwa dolar itu akan turun, hampir semuanya. Teman saya juga yang buat analisa juga, tapi di market bagian Eropa ya, dia statementnya memang dolar akan turun. Saya pun juga saya memprediksikan gitu. Tapi kalau kita lihat, kecenderungan masih naik. Makanya kan saya kasih judul, mengapa dolar masih tetap menguat. Nah, ini dia. Sebenarnya sangat simpel rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat di sini. Sabar, saya lihat dulu. Saya lihat dulu di platform. Nah, ini dia. Nah, kalau rekan trader lihat, sabar, saya pindah dulu ke sini. Nah, oke. Saya pindahin dulu. Nah,
Kalau rekan trader lihat, alasan yang utama membuat dolar Amerika ini menguat sebenarnya setelah yang saya bilang kemarin ya, bahwa dolar ini dia sedikit perkasa karena kemarin ada, kalau di hari sebelumnya kan dolar sempat menurun karena hari libur di Amerika. Setelah itu dolar terbang tinggi hari Selasa ya. Nah, itu juga disebabkan karena isu-isu akan ada demonstrasi besar-besar pasca hari buruh kemarin. Dan kalau kita lihat rekan trader, saya kan sudah bilang kemarin di data saya kemarin ya. Nah, ini data ini. Data saya kemarin. Nah, ini dia. Ini datanya. Nah, ini kan pemesanan pabrik MOM. Kan saya udah bilang, hati-hati data ini. Ya. Apabila dia lebih besar, artinya akan membuat dolar Amerika ini mengalami pelemahan, tapi dia lebih kecil. Nah, min 2,1. Inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika kemarin dia terbang tinggi, rekan trader. Dolar Amerika kemarin dia terbang tinggi. Inilah yang menjadi alasan, ya. Menjadi alasan. Selain itu juga yang menjadi alasan utama dolar Amerika itu dia terbang tinggi karena statement yang dikeluarkan oleh salah satu gubernur sentral bank Amerika ya, Weller dan Mester. Mereka memberikan pandangan bahwa resiko untuk melakukan terlalu banyak kenaikan tingkat suku bunga atau terlalu sedikit saat ini cenderung berimbang. Ya. Jadi pada intinya resiko antara menaikkan tingkat suku bunga dan menurunkan tingkat suku bunga sedikit berimbang. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan kenapa pasar bereaksi. Ya, pasar bereaksi. Sedangkan kalau kita lihat data minggu kemarin, ya, sudah sangat jelas pasar tenaga kerja mulai melemah. Ini data-data yang saya lihat ya, rekan trader. Data-data yang saya lihat bahwa pasar tenaga kerja sudah mulai melemah, rekan trader ya. Nah, sementara rekan trader pengangguran masih sama seperti kondisi 1 tahun yang lalu. Ya. Pengangguran masih sama seperti tahun yang lalu, sedangkan pasar tenaga kerja melemah. Pasar tenaga kerja kurang, pengangguran masih tetap sama seperti tahun lalu. Inilah yang membuat implikasi bagaimana kecenderungan bahwa hawkish masih punya tendensi. Nah, padahal Jerome Powell udah bilang bahwa kecenderungan untuk menahan tingkat suku bunga itu sangat besar. Artinya kalau kecenderungan untuk menahan tingkat suku bunga kan dolar akan jatuh. Tapi dengan statement yang dikeluarkan ini membuat pasar itu dia berubah. Bukan pasar berubah, pasar bereaksi, rekan trader. Pasar bereaksi. Kan segala statement yang dikeluarkan akan membuat reaksi dari pasar oleh salah satu gubernur sentral bank Amerika. Nah, inilah yang menjadi alasan di tengah. Jadi dari hari Senin sampai hari Selasa itu sebenarnya pasar itu nggak terlalu berubah kuat, rekan trader, karena kan berita yang impact-nya besar baru sekarang nanti ISM nanti jam 19.30 kalau nggak salah ya. Nah, statement-statement seperti kayak gini yang menjadi trigger untuk para trader atau pasar melihat segala kemungkinan yang terjadi. Ya. Melihat segala kemungkinan yang terjadi walaupun kalau kita lihat bahwa statement-statement dari gubernur sentral bank wilayah bagian ini memang selalu akan memberikan statement dan akan menjadi trigger, tapi memang yang ditunggu-tunggu adalah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Nah, oleh karena itu, dengan adanya trigger-trigger gini, pasar bereaksi dan pasar menyimpulkan bahwa masih punya kemungkinan akan terjadi hawkish. Walaupun kita tidak tahu, karena kita akan tunggu hasil pengumuman dari gubernur sentral bank Amerika, rekan trader. Nah, inilah yang menjadi gejolak kenapa dolar Amerika pada hari kemarin dia naik. Akan tetapi, rekan trader, kita akan tunggu nanti berita yang akan dikeluarkan hari ini. Hari ini ada kalender ekonomi PMI pada pukul 20.45. Ya, indeks manajer pembelian pada pukul 20.45.
Inilah yang menjadi trigger dan inilah bisa menjadi pola pembalikan arah. Apakah dolar ini bisa naik kembali lagi karena saat ini dolar sedang konsolidasi atau tidak? Oleh karena itu tetap rekan trader, keputusan yang terjadi pada hari ini akan mempengaruhi arah pergerakan dolar. Sorry rekan trader. Apakah dia akan turun atau dia akan kembali lagi ke posisi 104, agak sedikit naik lagi. Oleh karena itu hati-hati, 2045 hari ini adalah waktu yang paling krusial untuk menentukan arah pergerakan dolar ke depan. Apakah dia akan turun lagi, turun ke bawah sampai 103, atau dia akan naik lagi ke 104, naik terus ke atas. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita. Sekarang kita coba masuk saking bereaksinya ya. Sampai saya terlalu bersemangat saya rekan trader. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Nah, ini dia. Untuk analisa teknikal rekan trader, seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika. Seperti yang telah kita lihat di sini, indeks dolar Amerika rekan trader pada saat ini indeks dolar Amerika mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat di sini bahwa di pasar Asia dia agak sedikit mengalami penguatan, tapi di setelah dia masuk pasar Asia dia menguat, setelah itu dia akan mengalami pelemahan sampai di level 104.521. Apakah dia akan naik lagi? Secara tendensi memang kita lihat bahwa tendensi hari ini agak sedikit bearish rekan trader, tapi kita akan lihat apakah memang bearish ini akan berkepanjangan atau hanya sementara. Oke, kalau dia memang bearish berkepanjangan, saya berasumsi bahwa dia akan coba naik turun sampai di level paling terendah ya. Saya bisa bilang bahwa level terendah itu di 104.337, yaitu level terendah. Tapi hati-hati juga, bisa saja terjadi penguatan. Dan penguatan paling maksimal itu saya bisa bilang bahwa dia akan coba kembali lagi ke level 104.806. Oleh karena itu, hari ini saya berasumsi bahwa dia akan bergerak sangat datar 104.337 sampai 104.806. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan saksama bahwa euro angkel saham dolar hari ini dia mengalami tendensi penguatan yang signifikan setelah kemarin dia jatuh benar-benar terpelanting. Hari ini dia mengalami penguatan dan kita bisa lihat seberapa besarkah penguatan ini bisa terjadi. Saya pikir dia ini masih bisa naik. Dan saya berasumsi dia itu akan naik, minimal dia akan sampai di 1.07535. Tapi hati-hati juga pembalikan arah. Pembalikan arah dia bisa turun akan trader sampai di posisi 1.07124. Oleh karena itu, nah disinilah analisanya. Dia akan mencoba bergerak antara 1.07123 sampai 1.0737535. Untuk pound sterling, rekan trader, untuk pound sterling kita bisa lihat. Nah, pound sterling rekan trader, pergerakan pound sterling saat ini kita bisa lihat dengan luar biasa bahwa pound sterling masih memiliki kecenderungan bullish setelah kemarin memang dia jatuh ya. Kita lihat seberapa besarkah bullish ini akan terjadi. Kalau saya lihat bullish ini akan terjadi, kalau saya nilai paling tertinggi itu menurut saya dia akan coba sampai di level paling tertinggi seputaran 1.26061. Tapi dia harus bisa melewati level 1.25922 dulu di sini ya. Nah, kalau dia bisa lewat sini artinya dia akan naik sampai di atas. Tapi hati-hati juga pelemahan. Kalau terjadi pelemahan dia bisa turun sampai level terendah di 1.25521. Nah, ini dia arahnya. Nah, ini kalau saya lebih cenderung gini, tapi hati-hati terjadi kenaikan di posisi yang paling tertinggi di sini. Nah, ini dia, hati-hati rekan trader. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, kita akan lihat gold. Ini luar biasa ini gold. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold tendensi pelemahan terjadi. Kita bisa lihat apakah dia masih terus melemah rekan trader. Ini hati-hati rekan trader. Tendensi pelemahan ini sedang terjadi nih. Apakah dia bisa melemah terus? Pikir saya dia ini masih bisa melemah rekan trader, dan saya bisa menganalisa dia akan mencoba melemah sampai di 1921. Dia akan coba sampai di situ. Ya. Dia akan coba, malahan kalau saya bilang bukan 221 malahan. Kalau saya bilang dia akan coba di sini malahan. Nah, di sini ya. Ya, 21.42. Ya, dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah dia akan naik lagi ke 1927. Jadi sangat-sangat orang bilang apa?
sempit pergerakannya. Dia akan bergerak antara 1921.43 sampai 1927.53 walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi kalau saya menganalisa. Kalau nanti terjadi pembalikan arah, saya analisa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level tertingginya itu di sini rekan trader. Ini analisa saya ya. 1933. Kalau memang nanti terjadi pada saat diumumkannya berita ya. 245. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas tendensi bearish sangat kuat hari ini setelah kemarin dia luar biasa mengalami penaikan. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan coba sekarang mengalami penguatan ya. Kalau penguatan saya pikir paling tertinggi itu sampai di seputaran sini dah. 147.773. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah saya bisa bilang bahwa dia siap turun lagi sampai level terendah di seputaran 146.655. Nah, di sini. Jadi saya bisa berasumsi dia akan coba naik sampai level tertinggi, tapi dia akan coba turun juga di 146.655. Nah, ini dia. Ya, di situ ya. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Sekali lagi saya bilang hati-hati, hari ini akan ada news yang sangat luar biasa saat ini. 2045 ada indeks manajer pembelian ya. 2100 ada juga indeks PMI non manufaktur ya. Awalnya PMI jasa dulu, setelah itu PMI non manufaktur. Harap diperhatikan. Dan jangan lupa rekan trader untuk selalu bersama A-Market. Ini adalah website resmi A-Market. Silakan register di website resmi A-Market. Tradinglah bersama kami dan saya siap membantu rekan trader. Jangan lupa juga ini adalah Telegram resmi A-Market. Subscribe. Di sana ada sinyal-sinyal yang sangat luar biasa yang bisa rekan trader dapatkan menjadi referensi untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.